Halo brother, berjumpa kembali dengan kami Eko Mandiri Motor. Di video kali ini kami akan mengulas kekurangan atau kelemahan dari dua produk ban mahal di depan saya ini. Yang satu ada Geomax MX33 Soft, yang satunya Shinko Hybrid Cheater 525. Apa sajakah kelemahan ataupun kekurangan dari dua produk ini? Ikuti videonya sampai habis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk kemarin yang tanya-tanya tentang produk Enduro, Kenda Enduro ya. Kenda Enduro ready ya, sudah ready banyak di Eko Mandiri Motor, siap grosir maupun eceran. Untuk Kenda Enduro sendiri ada dua ukuran, satunya 130/80, yang satu 140/80. Kalau yang 140/80 ini ada ukuran berapa ya? Oh, ini 130. Ini 130 ini bannya kecil. Ini mumpung ada ukuran 110/100 yang sudah biasa pakai ukuran 110/100 ring 18. Kalau mau dikasih Kenda Enduro 130/80, bannya itu malah lebih kecil ya. Jadi lebih pendek. Ini bannya cuman kecil, lebih pendek, cuman dapat lebarnya yang 130. Ini yang 130, yang satunya ada 140. Kalau yang sudah banyak dipakai itu yang Kenda Melville, ukurannya cuma ada satu ukuran 110/100. Kenda Melville bisa dikatakan best seller ya, sangat cocok untuk di lumpur untuk Kenda Melville. Untuk Kenda Enduro ready banyak, yang mau order ban Kenda bisa via Tokopedia maupun Shopee. Kalau mau cari di Tokopedia, tulis saja Eko Mandiri Motor atau langsung aja di Google tokopedia.com/Eko Mandiri Motor, bisa juga via Shopee, shopee.com/Eko Mandiri Motor. Lebih diutamakan untuk pembelian di Tokopedia karena produk yang ada di Tokopedia yang kami upload sudah banyak. Kalau yang di Shopee sampai saat ini baru ada Kenda saja. Kita lanjut untuk mengulas kekurangan ataupun kelemahan dari dua produk ini. Oh ya, satu lagi ya, mohon maaf. Ada giveaway, kami ada giveaway. Nanti kalau mau ikutan giveaway bisa klik link di deskripsi. Nanti klik aja link yang tak tulis di deskripsi, ada giveaway 5 kaos. Oh, kasih bukan ini, kaosnya dari Kenda. Lanjut kita untuk membahas kekurangan dan kelemahan dari dua produk ini. Mau yang mana dulu? Yang paling mahal dulu aja, yang Shinko Hybrid Cheater 525. Kekurangannya apa? Kita bahas dari segi dimensi aja ya. Karena kalau membahas dimensi itu, kenapa saya bahas dimensi ukuran? Karena kadang beda merek atau sama merek tapi beda seri itu kadang ukurannya tulisannya sama, cuman hasilnya berbeda. Kalau perbandingan dari dua merek ini antara Geomax dengan Shinko, bisa dilihat mungkin dari kamera bahwa yang Geomax MX33 ini 110-nya lebih tinggi daripada Shinko yang 110/100-nya lebih pendek. Bisa dikatakan Shinko 110-nya 110 kecil ya. Untuk kelemahannya yang Shinko yang sudah banyak order di Eko Mandiri Motor dan memberikan masukan di Eko Mandiri Motor, terima kasih banyak, kami terima dan kami share ke teman-teman yang lihat video ini biar tahu. Untuk Shinko sendiri dikarenakan komponnya itu disebutnya hybrid cheater, kompon hybrid lah kalau dari Shinko sendiri, dinamakannya cheater ya di Shinko. Ini kan kompon untuk Shinko itu dia lunak, empuk ya, ini empuk. Ini kalau Geomax ini meskipun dia soft tapi dia padat, kaku. Kalau yang Shinko itu bannya ini lembek, empuk. Dikarenakan bloknya empuk atau bloknya itu agak sedikit lembek, nggak kaku gitu. Ini kalau dipakai di trek yang lumpur, tapi lumpurnya itu lumpur tanah liat. Jadi lumpur itu ada dua. Kami sebut yang satu lumpur tanah liat, yang satu lumpur tanah subur. Kalau lumpur tanah subur kan dia licinnya nggak begitu ekstrim kayak tanah liat. Kalau tanah liat kan ekstrim dan padat juga. Dia lumpurnya itu lumpur yang nggak terlalu lunak, tapi malah lumpur tanah liat itu yang namanya aja tanah liat ya.
dia lumpurnya itu nggak terlalu encer, tapi dia licin. Kalau pakai ban dengan karakter blok yang empuk, lunak seperti ini, dia nggak bisa bekerja dengan maksimal. Karena kalau dikempesin ban nih, nanti bloknya itu malah miring. Jadi bloknya ini, kalau biasanya kan offroader Trabasmania itu kalau cengkraman yang ngerasa kurang bagus malah dikempesin kan anginnya. Kalau untuk ban yang seperti ini yang lunak lembek seperti ini tidak disarankan untuk dikurangin angin saat digunakan di trek tanah liat yang berlumpur yang ada airnya atau sering disebut trek keramik ya. Kalau trek tanah liat pas kebetulan tanah itu nggak begitu berlumpur tapi ada airnya kan jadi licin, sering disebut trek keramik. Itu kalau menggunakan Sinco ini malah jangan sampai anginnya kurang, meskipun dia tidak bisa bekerja dengan maksimal kalau di trek keramik karena komponnya yang lunak tadi. Jadi kalau untuk blok yang lunak atau blok yang empuk, itu kalau dikurangin tekanan anginnya, karena ini lunak, ini kan empuk ya, ini empuk. Nah ini nih, mungkin bisa terlihat nggak mas dari kamera? Ini kan kalau terlalu empuk, ini kalau terlalu empuk, terus ini karena dikurangin angin, ini kan bloknya miring. Karena blok miring ini jadi dia nyengkram di trek tanah liat yang licin itu dia nggak maksimal, akhirnya ban cuma muter-muter aja, nggak bisa nyengkram dengan maksimal. Jadi kelamaan ban Sinco Geomax, bukan Sinco Geomax ya, ini Sinco 525 Hybrid Jitter, kalau digunakan di trek tanah liat yang basah atau trek tanah liat yang berlumpur, ini nggak bisa kerja maksimal. Kalau misal mau digunakan untuk trek tersebut, angin harus keras biar bloknya ini nggak mudah miring. Kalau ini kan karena bodinya lentur, kalau dikempesin ataupun nggak dikempesin, kalau bloknya miring kan nyengkramnya nggak maksimal. Jadi kalau mau digunakan di trek tanah liat maupun digunakan di trek tanah liat yang basah maupun trek tanah liat yang berlumpur, ini anginnya harus keras meskipun nanti tetap hasilnya nggak maksimal. Yang bisa kerja maksimal di trek tanah liat yang berlumpur maupun basah atau sering disebut trek keramik, itu lebih disarankan menggunakan Geomax. Kalau untuk perbandingan dua ban ini ya, lebih disarankan pakai Geomax karena dia jarak antar bloknya ini dia longgar, renggang, jarak antar bloknya lumayan renggang. Dikarenakan renggangnya ini jadi dia untuk hambatannya untuk gaya gulir. Jadi gimana ya mau jelasin nih, gaya gulirnya itu dia malah bingung aku. Ini intinya pokoknya kalau untuk Geomax MX33 ini, untuk Geomax MX33 ini cengkraman di trek tanah liat atau tanah keramik, tanah liat yang basah, dia lebih maksimal karena dia renggang. Gulir hambatannya juga besar karena bloknya renggang, ditambah lagi dia punya bloknya kaku. Jadi bloknya nggak mudah miring. Kalau bloknya kaku kan dia susah miring, jadi nusuknya itu bloknya itu nusuk ke dalam trek keramik atau tanah liat berlumpur itu dia lebih maksimal. Jadi motor resikonya nyepin atau muter-muter ban itu motor nggak jalan itu berkurang. Jadi kalau di trek keramik trek tanah liat yang berair maupun berlumpur lebih disarankan menggunakan Geomax MX33 soft ini ya. Ini sebenarnya kategorinya soft kalau dari Geomax sendiri. Cuman ini meskipun soft dia kaku. Jadi untuk trek berlumpur, tanah liat, tanah keramik recommended banget pakai Geomax. Tadi yang Sinco sudah, sekarang yang Geomax. Kelemahannya di Geomax apa? Dibandingkan dengan Sinco, kelemahannya di Geomax meskipun dia sudah soft, ini kalau digunakan di trek keras bebatuan. Yang Geomax ini kurang maksimal, dia cengkramannya di trek keras bebatuan, batu karang atau batu cadas, pokoknya batu-batu yang keras-keras itu, batu gamping, batu putih-putih,
Biasanya trek yang di area gunung berapi atau di area pinggiran pantai itu biasanya treknya kan keras. Untuk geomax sendiri dia bisa digunakan, tapi lebih maksimal lagi kalau menggunakan Sinco. Karena Sinco komponnya lembut, lembek, empuk. Jadi cengkeraman dari kompon itu sendiri dia lebih bagus, lebih maksimal. Cuman kalau yang Sinco karena nyaman digunakan di trek keras, bebatuan, atau ngelewatin lok-lok kayu yang licin-licin gitu, trek kali yang banyak, trek sungai yang banyak bebatuannya, ini Sinco lebih rekomendasi. Cuman karena dia bloknya empuk, lembut, ini lebih cepat habis. Lagi-lagi kelemahan Sinco kalau digunakan di trek keras dia cepat habis, dan kalau yang Geomax dia lebih awet karena keras. Ya, setiap produk itu pada intinya pasti ada plus minusnya. Kalau semakin mahal produk itu malah lebih spesifik dia kegunaannya. Jadi selama ini kami di Eko Mandiri Motor mendatangkan berbagai produk malah yang bisa dikatakan bisa digunakan di berbagai track, tinggal nanti menyesuaikan tekanan angin, itu malah Kendamel Feel. Cuman dia nanti tetap ada juga plus minusnya. Mungkin nanti mau tak bahas untuk ban Kenda itu mungkin lain kali ya. Jangan lupa ya subscribe channel YouTube kami di Eko Mandiri Motor. Daripada nanti saya share-share ke berbagai grup, aku kadang suka nggak enak sama adminnya kalau sering share gitu. Dikira nanti spam juga toh. Mending subscribe aja ya. Tolong untuk subscribe channel YouTube kami Eko Mandiri Motor. Jadi nanti kalau kami bikin review atau ulasan itu tinggal upload di YouTube dan pemirsa tinggal lihat di YouTube saya. Banyak banget produk yang sudah kami review, bisa dilihat di channel YouTube kami Eko Mandiri Motor. Untuk pembelian produk bisa langsung ke toko kami atau ke menggunakan Tokopedia maupun Shopee. Kami sekarang sudah ada Tokopedia dan Shopee. Di Tokopedia dan Shopee itu nama toko kami Eko Mandiri Motor. Dicari saja, semoga nanti ketemu. Pastilah ketemu. Langsung diorder aja kalau barangnya ready. Untuk kelemahan dan kekurangan dua produk ini, kesimpulannya kalau untuk Geomax itu kelemahannya dibandingkan Sinco, Geomax kalau digunakan di trek keras bebatuan. Terus untuk Sinco sendiri dia kurang maksimal digunakan di trek keramik atau trek tanah liat yang basah maupun berlumpur ya. Kalau untuk awetnya pasti awet Geomax karena dia lebih keras. Mungkin kalau sebelumnya udah pakai Geomax MX53 yang medium, dia awet wajar karena dia kategorinya dari Geomax sendiri medium. Mungkin itu aja dulu dari kami Eko Mandiri Motor. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Ada giveaway juga, nanti linknya tak tulis di deskripsi ya. Nanti diklik aja kalau mau ikutan giveaway. Mungkin itu aja dulu dari kami Eko Mandiri Motor. Oh iya, kami sekarang ada ini oli samping Motul. Ini oli samping 2 tak dari Motul, Ester Core. Ini ada seri off-road sama yang satu lagi racing, ini apa ya? Oh, road racing. Untuk penggunaan motocross sebenarnya kan sudah ada ini yang seri 800 motocross. Cuman kalau mau lebih maksimal itu malah nanti pakainya yang ini 800 motul yang road racing. Meskipun ini lebih mahal ya. Untuk harga eceran di kami yang ini yang road racing harganya 340.000. Di tempat kami untuk yang ini off-road ini 270.000. Diutamakan pembeliannya 1 karton. Untuk pengiriman ini kan kategorinya cairan ya. Kalau di paket itu nanti kalau dikirimkan via paket ini tidak masuk garansi kalau lolos. Karena terkadang dikirim via paket itu kadang nggak lolos di bandara karena ini produk cairan. Jadi kalau mau order produk Motul oli sampingnya, kami lebih mengutamakan pembelian 1 karton atau 12 pieces. Jadi nanti pengirimannya pakai yang kargo saja, biar banyak lolos sih. Soalnya kalau kargo kan lewat darat atau laut. Yang mau order oli samping Motul, ready di Eko Mandiri Motor.
Dari kami itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.